Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 semuanya. Kaifa halukum? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini teman-teman masih berjumpa kembali dengan Ibu Riza dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk hari ini teman-teman, Ibu Riza akan menjelaskan tentang dongeng. Kemarin kita sudah belajar dongeng ya. Sekarang Ibu Riza akan lebih tepatnya Ibu Riza akan menjelaskan dongeng tentang legenda. Ada yang tahu legenda apa? Kemarin teman-teman sudah tahu ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan diawalinya doa pada pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas legenda. Ada yang tahu apa itu legenda? Bu, legenda itu merek motor. Nah, ada juga ya nama legenda merek motor, tapi legenda itu di sini kita akan membahas bahasa Indonesia yaitu dongeng atau cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat. Contohnya, asal-usul Danau Toba. Nah, teman-teman dulu pasti sering membaca ya kisah-kisah seperti itu. Atau legenda Candi Prambanan dan sebagainya. Nah, di sini Bu Riza akan menceritakan tentang legenda bunga mawar. Bisa bacakan ya, teman-teman perhatikan. Zaman dahulu, seorang ratu yang tercantik di seluruh dunia tinggal di sebuah istana yang indah sekali. Kecantikan ratu itu memang luar biasa. Rambutnya seperti sutra yang bermutu tinggi. Sepasang matanya lebih indah daripada permata. Kulitnya lebih halus dan putih, laksana batu kualam. Nama sang ratu adalah Ratu Mawar. Tetapi sayang, sang ratu memiliki sifat sombong. Sudah banyak putra mahkota raja yang ingin menikah dengannya. Tetapi semuanya ditolak. Menurutnya, semua putra raja itu tak ada yang pantas menikahinya. Ratu Mawar tidak menyukai barang-barang yang dinilai jelek. Semua barang yang dianggap jelek harus dibuang. Rumah-rumah harus selalu terlihat bagus. Jika tidak, pemiliknya akan dihukum. Rumah-rumah harus selalu terlihat bagus. Begitu juga orang yang menurutnya jelek harus disingkirkan dari wilayah tersebut, kerajaannya. Oleh sebab itu, penduduk di wilayah kerajaannya sangat sedih. Karena mereka harus membuat rumah mereka terlihat bagus dan membeli benda-benda yang bagus. Padahal barang-barang bagus itu harganya sangat mahal. Keadaan ini membuat penduduk merasa sedih dan hidup susah. Pada suatu hari, ketika sedang bersantai di kebun, Ratu Mawar melihat seorang laki-laki berbadan bungkuk. Wajah kotor dan pakaiannya kumal. Cara berjalannya timpang. Ratu Mawar berkata dalam hati, belum pernah aku melihat orang sejelek ini. Ratu Mawar merencanakan untuk mengusir laki-laki itu dari wilayah kerajaannya. Ia sudah menyusun rencana meminta patih kerajaan membawa laki-laki itu pergi secepatnya. Karena Ratu Mawar tidak mau melihat laki-laki itu di wilayah kerajaannya. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Ratu Mawar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya putih yang sangat terang sehingga menyilaukan matanya. Kemudian, ada suara gaib yang berbicara kepadanya. Putri Mawar, siapa kamu? Mengapa kamu menemuiku? Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu? Apa maksudmu dengan kesalahan? Aku merasa tidak pernah berbuat salah.
Sungguh kamu memang ratu jahat. Hatimu tidak mencerminkan wajahmu. Kamu memiliki paras yang menawan, tetapi hatimu benar-benar jahat. Di hatimu ada banyak duri. Pantas saja hidupmu tak pernah bahagia. Siapa kamu? Aku merasa tidak pernah berbuat salah. Ya, hatimu telah dibutakan. Mana mungkin kamu mengetahui kesalahanmu? Kamu berbuat sesuka hatimu. Semua yang tidak kamu sukai, kamu singkirkan. Apakah menurutmu itu perbuatan baik? Pantaskah itu dilakukan oleh manusia? Oleh karena itu aku menghukummu. Apa maksudmu? Aku akan menghukummu, membuatmu menjadi mawar berduri. Bunga indah tetapi tangkainya berduri. Seperti dirimu memiliki wajah cantik tetapi hatimu penuh duri. Pagi harinya ketika matahari sudah bersinar terang membantu istana tidak melihat Ratu Mawar. Ia menuju kamar sang putri dan mengetuk pintu berkali-kali. Tok 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 tok. Karena tidak ada suara, ia membuka pintu pelan-pelan cekrek. Di dalam kamar itu tidak melihat sang ratu. Yang ia lihat hanya setangkai mawar yang sangat indah, tetapi tangkainya berduri. Ia meyakini bahwa bunga mawar itu jelmaan dari Ratu Mawar. Maka ia menamakan bunga itu dengan bunga mawar. Nah itu ya teman-teman cerita tentang legenda bunga mawar. Jadi legenda itu asal dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat atau menceritakan kejadian suatu peristiwa. Contohnya tadi bunga mawar, asal-usulnya seperti itu. Nah kemudian teman-teman, apa sih pesan apa yang bisa kita dapat atau kita ambil dari kisah bunga mawar? Betul, salah satu pesan yang bisa kita ambil, janganlah kita memiliki sifat sombong. Janganlah kita memilih teman. Janganlah kita terlihat seperti orang kaya. Atau jangan sampai kita memaksakan kehendak orang. Kayak contohnya tadi Ratu Mawar memaksakan rakyatnya untuk terlihat bagus, terlihat kaya, padahal dalam kondisi seperti biasanya tidak seperti itu masyarakatnya. Nah itu, jadi teman-teman, dalam dongeng tadi, dongeng legenda mawar, teman-teman harus bisa mengambil pesan dan hikmah. Ya salah satunya kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Dan salah satunya juga teman-teman tidak boleh membedakan dalam hal berteman dan bergaul seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil ya, ketika kita berada di masyarakat, kita harus menunjukkan sikap saling kasih sayang, kemudian kita harus saling berbagi, kemudian harus saling tolong menolong, dan kemudian yang terakhir kita harus saling mendoakan. Nah kemudian teman-teman, ketika teman-teman harus mengamati lingkungan sekitar. Contohnya lingkungan kita kotor, berarti apa yang kita lakukan? Kita membantu membersihkan, kita mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah itu salah satu bentuk cinta kita kepada lingkungan. Nah kemudian perilaku yang harus kita tumbuhkan dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, jangan seperti Ratu Mawar, walaupun dia berkuasa tapi tidak mencerminkan sikap peduli kepada lingkungan atau kepada masyarakat atau kepada rakyatnya. Yang harus kita utamakan yaitu sikap menolong, kemudian ramah, murah senyum, nah seperti itu. Nah kemudian teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengambil hikmah atau kita bisa menerapkan karakter dari dongeng mawar, kisah mawar. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Kalau kita memiliki sifat sombong, teman kita nanti tidak bakal mau berteman dengan kita seperti itu. Nah seperti itu ya untuk hari ini kisah tentang legenda. Dan nanti teman-teman boleh membaca kisah tentang pohon yang sombong di halaman 25 ya, di halaman 25. Nah kemudian di situ menjelaskan tentang fabel. Kenapa fabel? Karena di dalam dongeng tersebut yang berperan adalah hewan. Nah seperti tokoh utamanya adalah binatang.
Nah, seperti itu. Dan setelah itu teman-teman masih ingat ya tentang pembelajaran hitungan, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran pada bilangan. Teman-teman masih ingat? Nah, sekarang kita berlatih ke sifat pertukaran komutatif ya. Nah, tadi sebelumnya setelah teman-teman membaca itu, nanti teman-teman membaca lagi kisah pohon apel dan cacing ya. Kisah pohon apel dan cacing. Seperti itu. Nah, untuk hari ini temanya literasi, yaitu membaca. Dan setelah itu teman-teman boleh dikerjakan tadi ya sifat penjumlahan bilangan. Ibu Riza jelaskan kembali. Teman, sekarang kita beralih ke matematika ya, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Jadi kemarin Ibu Riza sudah menjelaskan ke teman-teman semuanya bahwa rumus dari sifat komutatif itu bilangan depan ditukar ke bilangan berikutnya atau belakang. Nah, kita bisa menggunakan rumus A plus B sama dengan B plus A. Nah, ini rumus yang harus teman-teman ingat. Nah, Ibu Riza ada contoh di sini di halaman 41. Nanti boleh dibuka di halaman 41. Di sini ada 1500 ditambah 1105. Kalau kita jadikan sifat komutatif atau sifat pertukaran, ingat, sifat komutatif atau pertukaran itu dua bilangan yang jumlahnya sama. Nah, jadi kita tulis lagi ya, 1500 ditambah 105. Kalau kita lihat rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Teman-teman, di sini 1500 itu sama dengan A dan 1105 sama dengan B. Kemudian nih, jadi caranya seperti apa? Caranya teman-teman tinggal dibalik saja ya. Nih, 1105 ditambah 1500. Nah, caranya seperti itu. Seperti itu, mudah ya. Kemudian kita cek lagi di nomor 2. Di halaman 41 ya, teman-teman. 1220 ditambah 1450 sama dengan, teman-teman tinggal ganti. Posisi yang belakang ini berada di depan. 1450. Kemudian yang posisi depan kita pindahkan ke arah belakang. Nah, betul seperti ini. Jadi inilah sifat komutatif atau sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan, boleh nanti langsung japri ke Ibu Riza ya teman-teman. Nah, untuk hari ini cukup sekian, tetap semangat. Walaupun teman-teman tadi sudah melaksanakan ulangan harian, tetap ya dibaca lagi karena di kelas 3 masih ada yang belum bisa perkalian. Nanti di rumah dihafalkan perkaliannya dan setiap 1 minggu sekali setor ke Ibu Riza ya, jangan lupa. Nah, seperti itu ya untuk hari ini, cukup sekian dari Ibu Riza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.